Wanita ini langsung berteriak dan meronta hebat ketika petugas stasiun Tanah Abang mengangkutnya beramai-ramai. Meski sempat kewalahan, tenaga petugas tidak kalah. Teriakan wanita ini pun membuat pengguna KRL sontak terkejut dan beberapa langsung merekam dan memviralkan videonya. Wanita berinisial S ini tertangkap basah mencopet sebuah ponsel dari dalam tas penumpang KRL. Teriakan korban membuatnya tak berkutik dan langsung digelandang ke kantor polisi untuk diproses. Ia mengaku baru 3 kali mencopet. Sementara pencopet yang satu ini tampaknya lebih tidak tahu diri. Di tengah kebakaran yang menghabiskan 4 ruko, ketika petugas sedang berusaha memadamkan api, ia dengan sigap mencopet warga yang sedang memantau kebakaran. Nahas, ia terpergok dan langsung jadi bulan-bulanan warga lain yang kesal bukan kepalang. Kalau tidak diamankan, mungkin nasibnya sama dengan ruko, habis tidak bersisa. Ya, inilah sekelumit cerita aksi pencopet yang makin lihai dan tidak memandang situasi dan kondisi. Pelakunya bisa beragam, tempat apapun bisa menjadi wilayah operasinya. Dan siapapun bisa jadi korbannya. Mungkin Anda pernah menjadi korban pencopet, kehilangan dompet, atau bahkan kehilangan ponsel. Kali ini saya akan mengajak Anda masuk lebih dalam ke sekolah copet yang mulai membuka pendaftaran murid baru. Kurikulumnya dan cara mencopet seperti apa yang diajarkan. Tetap di Ruli Files. Penelusuran kali ini membawa saya ke sebuah wilayah yang identik dengan tingkat kasus pencopetan yang tinggi. Mungkin Anda sudah bisa menebak di mana. Di wilayah ini, saya sudah bikin janji untuk bertemu dengan seorang pencopet senior yang sudah berpengalaman selama belasan tahun. Saya panggil dia Bang Mul, master copet yang kini sedang menjalankan sekolah copet. Bang Mul pun dulunya lulusan sekolah copet yang dikelola seniornya. Dan saking ahlinya, dalam sehari beroperasi, Bang Mul bisa mencopet hingga lebih dari 10 ponsel. Sebagai seorang pencopet senior, kini ia membuka sekolah copet sendiri dan sudah banyak menghasilkan lulusan. Kali ini saya ikut salah satu kelas bersama 2 muridnya. Dan di rumah sederhana inilah kami sepakat untuk bertemu. Bang Mul menjelaskan kurikulum sekolah copet yang disusunnya berdasarkan apa yang dipelajarinya sedari muda. Kurikulum dari sekolah copet, mata pembelajarannya apa saja yang ditamakan? Harus bisa sebisa mungkin dia ini, jari-jarinya itu kokoh jarinya, kuat. Jadi, dan kedua, mental, fisik. Jangan nanti dalam keadaan pengaruh alkohol atau obat-obatan sejenisnya untuk memberanikan diri, menghilangkan malu. Itu saya rasa itu sangat yang ini, sikap teledor. Tidak ada bayar-membayar uang kursus di sini. Calon pencopet yang tertarik akan berbagi hasil dengan mentornya dan akan sering beroperasi bersama. Ada persyaratan khusus untuk diterima jadi murid sekolah copet? Kita cuma ngasih tahu gini, kalau lu mau gabung sama gua, lu boleh ikut gua sanggup gak bayar sekian. Ada bayarnya? Ya bayarnya gini, kalau lu hasil, gua punya kebagian dari lu. Kalau udah lu main keluar dari gua, tapi kalau lu gabung sama gua, ya lu dapat sewajarnya dari gua, berapapun gua kasih. Salah satu keahlian yang harus dimiliki calon pencopet menurut Bang Mul adalah memiliki jari yang kuat. Murid sekolah copet diharuskan belajar memperkuat jari-jari mereka di sini.
Bang, untuk menjadi seorang pencopet yang ahli itu butuh kurikulum ya, pengajaran. Yang paling penting dari seorang pencopet itu kekuatan apa ya? Harus dipilih. Kekuatan jari. Jari. Kekuatan jari Aha. sama feeling. Feeling. Kekuatan jari dalam arti kata ketika beraksi memang jari ini. Iya. Atau seperti apa sih posisi tangan ketika beraksi? Ya kalau posisi tangan ya harus rapat gitu ya. Ya rapat, udah gitu rapat itu kokoh. Kokoh. Ya, harus kokoh, tangan kuat. Sebagaimana saat kita ngambil suatu barang itu harus pas dan tepat. Nggak goyang, kalau goyang bisa nembusin ke si korban, nembusin rasa gitu. Oh, oke. Jadi kerasa bahwa ada yang diambil. Ada yang merasa di badan si korban. Nah, itu yang kita mau ini. Agar sukses melancarkan aksi, mereka harus terus berlatih. Tak jarang hingga jari-jari kram dan mati rasa. Dan kelereng hingga kacang hijau inilah yang menjadi alat berlatih. Jadi teknik kekuatan jari itu yang menjadi penting. Jadi untuk seorang penting pencopet. ya. Pelatihannya ini udah ada macam-macam, abang. Ya sejenis begini. Kayak gimana, bang? Ya mulai dari ini ya, jenis kacang hijau kita ambil rapetin begini, terus peci, diginiin sampai sampai baal atau kebal di tangan ya kan. Jadi makin sering kita lakuin makin halus, makin kuat kekuatan jari. Sampai kram bisa jari ini? Kram nggak apa-apa sih. Sebisanya aja, nggak terlalu kita paksa aja. Cuma kita minta kalau lu mau hasil ya begitu, harus kuat jari lu. Kalau udah merasa lu kuat ya boleh ntar nanti dipraktek. Kalau dalam begini kan harus kuat ya, tenaga gini kan. Iya, Itu melatih titik-titik saraf jarinya biar lebih enak narik gitu. Bang Mul pun mempraktikkan selihai apa permainan jarinya. Ponsel di kantong saya menjadi alat peraganya. butuh kekuatan jari, saraf-saraf di jari yang sudah terbiasa untuk bisa mengambil handphone tanpa ada rasa. Betul. Prakteknya gimana, Bang? Ya ini sebelumnya kita kan ada yang rem tuh. Yang Oke. rem kita butuh pengalihan pandangan si Oke, saya korban. pengalih pada ke sini gitu Iya. ya. Ya, kita begini. Oh, oke. Iya, ya. Nggak terasa ada orang maksa Ya, buat kalau ini. kalau yang nggak biasa maaf, saya bilang ya. Kalau yang nggak biasa kan begini ngambilnya. Oh, itu kasar, Ah, kerasa. Iya. Oh, Kalau yang udah biasa pasti dia menggunakan ujung jari. Kita dorong itu pelan, yang rem masih di Saya jalan. masih gini, Ya. masih nggak kerasa. Nah, kita ngambil dengan ujung jari. Waduh. Canggih sih. Iya. Tapi nggak ada pakai magic gitu ya, Bang? Oh, nggak ada. Coba kalau lagi berdiri, Bang. Ya. Saya lagi ke sini, lagi nggak fokus ngeliatin handphone. Lebih ini ya, lebih smooth ya. Jadi ngeri saya, Bang. Budi, begitu saya memanggilnya, adalah murid senior yang berguru ke Bang Mul. Budi sudah ikut Bang Mul selama lebih dari 2 bulan. Ia lebih suka menyasar ponsel dibanding dompet dan punya cara sendiri dalam melancarkan aksinya. Tangan sampai kebas, sampai kenapa ya? Lebih gampang, lebih dijual lebih mudah, lebih lumayan daripada dompet sekarang udah nggak ada. Isinya kadang kan ada ATM, ada ini. Nah, biasanya kalau ngambil handphone, itu posisi tangan lebih yang begini atau yang begini? Kalau saya pribadi saya lebih suka yang begini, Oke, kenapa? lebih enak aja, Lebih enak aja. iya. Lebih nyaman begini. Kata lihai dan mahir sepertinya juga cocok diberikan ke wanita yang satu ini.
Lihat saja gerak-geriknya. Memakai baju gombrong dengan kantong besar, ia terlihat santai mengamati korbannya. Dan dalam sekejap mata, ponsel korban yang ada di tas belakang langsung ia petik dengan mulus. Tidak sampai di situ, ketika berhasil menggasak ponsel, tatapan tajamnya langsung mengarah ke tas korban yang lain. Dan dengan secepat kilat, ia berhasil menggasak dompet dari dalam tas. Bisa dibayangkan bagaimana cepat dan lihainya jemari wanita ini. Mungkin ia juga master copet yang tak kalah hebat dari Bang Mul. Tapi untuk urusan mengawasi sekitar, ia tidak jago-jago amat. Gara-gara beraksi seorang diri, ia lalai mengamati sekelilingnya. Seorang warga yang curiga dengan gerak-geriknya langsung merekam setiap aksi wanita ini. Tak bisa berkilah, ia pun langsung digelandang ke kantor polisi. Padahal menurut Bang Mul, pencopet jarang beraksi sendirian. Mereka kerap bekerja berkelompok, bahkan hingga 10 orang. Di dunia copet ada beberapa istilah, mulai dari pemetik alias yang mencopet, pengerem yang mengalihkan perhatian, tukang tackle yang bertugas mencairkan suasana bila ada yang tertangkap dan kena angin alias gagal. Seandainya ada kendala, kita ketahuan dengan si korban, nanti tukang tackle ini yang nekel. Ada apa nih, ada apa? Nah, barang yang ada di teman kita, tukang tackle yang megang, nanti dilemparin atau dijatuhin. Itu barang bapak, itu ngapain sih ribut-ribut? Iya, barang saya tadi dipegang dia. Siapa yang megang? Kata tukang rem. Gue cuma ngambil korek gue nih, Dato. Jangan asal tuduh. Akhirnya, nah, selesai. Bekerja sama dan amat lihai, dalam hitungan detik saja ponsel atau dompet korbannya sudah berpindah tangan. Tapi kadang aksi mereka terekam kamera warga lain dan kamera pengawas atau CCTV. Lihat saja aksi pencopet di tempat wisata ibu kota ini yang dengan mulus mengambil ponsel dari dalam tas korbannya. Lihat pula aksi pencopet di JPO ini. Ia sudah mengintai korban sejak dari bawah dan melancarkan aksinya dalam sekejap mata. Ini adalah sedikit aksi pencopet yang bisa tertangkap kamera. Di sekolah Bang Mul, calon pencopet diajarkan bagaimana menggasak barang dari dalam tas korban. Mereka harus berbagi peran dan yang penting harus pintar berakting, terutama tukang rem. Dalam simulasi ini, saya kebagian peran menjadi korban. Budi bertugas sebagai tukang rem dan Bang Mul pemetiknya. Hanya butuh sedikit akting, Bang Mul dengan cepat mengambil ponsel. Kelengahan seperti ini yang kerap dimanfaatkan pencopet. Gak nyampe hitungan menit gitu, hilangnya. Nggak nyampe hitungan menit. Bisa langsung pindah tangan. Dan si korban kan nggak berasa apa-apa, dia jalan. Seolah yang megang kaki dia ini cuma hanya ngambil koreknya, yang bukan hak dia yang diambil, yang punya dia. Jadi dia merasa aman, yang udah jalan aja. Dan barang yang kita ambil itu kita jepit, diketek. Belum puas, saking ingin melihat seperti apa modus para pencopet ini, saya membuat rekonstruksi kecil. Saya minta bantuan 2 orang emak-emak dan sebuah mobil angkot. Ibarat sutradara sinetron kejar tayang, saya dan tim memasang beberapa kamera tersembunyi di dalam kendaraan. Para ibu ini tidak saya beritahu bahwa ada pencopet yang juga ikut naik angkot. Dan lagi-lagi dengan sedikit akting, dompet ibu berkerudung warna peach ini sudah berpindah tangan.
Tetapi aksi mereka tidak selalu mulus. Anak yang baru bergabung kerap menggagalkan aksi karena merasa terlalu pede. Bang Mul sangat mewanti-wanti agar pencopet bau kencur tidak gampang jemawa. Dari merasa mampu itu kan timbul pede, dia yakin kalau dia itu bisa. Tanpa memikirkan risiko. Nah itu dia yang saya khawatirin. Kalau dia mampu, bisa pahami risiko, efek ke teman-temannya, itu baru jempolin, saya lepas habis. Silakan. Silakan, lu mau peranan apa, mau lu tukang rem, atau lu tukang belinya, tukang petiknya, nggak apa-apa. Menurut Bang Mul, menjadi pencopet harus pintar membaca situasi dan karakter calon korban. Butuh kejelian melihat mana orang yang ceroboh dan mana yang sangat memperhatikan barang berharganya. Handphonenya kan kita bisa paham dari bentuk cetakan di kantong atau ditaruh di saku atas kemeja, kita kan bisa lihat bentuk dan handphone atau barang apa yang berharga dia bawa. Itu aja. Apakah bisa membaca psikologis orang mana yang ceroboh, mana yang jeli dengan barang bawaannya? Naruhnya sembarangan, dia nggak mikirin, itu paling ini Empuk sasaran. empuk sasaran. Jadi pas dia lewat itu kita udah lihat gerak-geriknya, oh mantap nih, udah bagi tugas. Kalau orang-orang yang dihindari untuk dicopet, itu orang yang seperti apa? Yang dihindari ya kita lihat fisiknya, orangnya kelihatan, wah ini orangnya batu ini, jadi orangnya benar-benar waspada gitu, barangnya tertata rapi di depan dan kantong bajunya dikebawain, kalau enggak dia punya tasnya ke depanin. Nah itu kita nggak perlu kita ini lagi. Lewat. Susah. Mega mengasosiasikannya seperti orang berdansa. Ia menyebut sejumlah pihak akan melakukan dansa politik sesuai dengan gayanya masing-masing. Sebelum menerima surat pemecatan, Budiman Pencopet bisa beraksi di mana saja dan kapan saja. Korbannya pun bisa siapa saja. Lihat saja CCTV di pasar swalayan mewah ini. Dua orang pengunjung yang sedang asik memilih bingkai foto ini tidak sadar. Mereka diamati dengan seksama oleh suami istri pencopet ini. Si istri dengan hebat memperlihatkan bakat aktingnya dengan ikut berpura-pura memilih bingkai. Tetapi matanya tidak pernah lepas dari tas calon korbannya. Sementara suaminya memantau suasana sekitar. Mereka tidak sadar ada CCTV tepat di atas TKP yang merekam gerak-gerik Pak Sutri tukang copet ini. Akibatnya, mereka terpaksa menginap di Hotel Prodeo. Si istri tak kuasa menahan malu dan langsung menangis ketika dibawa ke hadapan awak media. Sementara sang suami tampak lebih santai. Apa yang dialami Pak Sutri ini tidak jauh berbeda dengan apa yang dialami oleh Bang Iwan dan Mbak Sari. Pak Sutri ini tertangkap basah ketika korban mereka berteriak dan sadar ponselnya sudah berpindah tangan. Mas Iwan dan Mbak Sari pun diringkus dan bermalam di balik dinginnya jeruji besi. Mereka menginap di sel berbeda di kantor polisi. Tapi dari mencopet ini dapatnya banyak. Kadang saya kalau buat makan buat sehari-hari, kalau dia misal dapat dua, satu gitu. Jadi nggak
menekunin gitu, kalau buat kekayaan gitu. Alasan awal kenapa ngajak istri itu apa sebenarnya, Mas? Emang tadinya niatnya kan mau kerok sih, mau benerin handphone saya yang rusak, gitu. Ketika akhirnya memutusin untuk, wah ada nih yang bisa diberi gitu, bareng sama istri. Iya. Pembagian tugasnya seperti apa pada saat itu? Saya waktu itu bertiga Pak. Bertiga? Iya, dikirain saya di belakang saya itu teman saya yang namanya Yana. Tidak taunya istri, saya malah ngasih ke istri. Ketika awal ikut beroperasi, saya bilang dengan Mas Iwan gitu, terus dapat handphone punya orang gitu, yang terbayang pertama seperti apa? Nggak ada, ya panik aja sih Pak, maksudnya itu apa gitu loh. Ya kayak nggak ada pikiran apa-apa aja gitu, kayak nggak gitu. Sempat kesel nggak sama Mas Iwan? Sempat kesel kayak apa sih maksudnya gitu loh. Itu aja sih Pak. Kepada saya, Mas Iwan menerangkan cara ia dan rekan-rekannya sesama pencopet memilih mangsa yang bisa dipetik ponselnya. Yang milik nongol gitu Pak. Terus yang di dalam tas, yang bisa dibuka sletingnya itu aja. Yang kayak tas gemblok gitu Pak. Tapi yang ngejepak gitu Pak. Kelihatan itu ada handphone gitu atau ada dompet? Iya gitu Pak. Sempat ikut sekolah copet, Enggak pernah Pak. melihat keuntungan dari copet besar. Iya. Jika memandang sekilas, saya tidak akan pernah menyangka Mas Iwan dan Mbak Sari adalah bagian dari gerombolan pencopet. Wajah mereka yang bersih, rambut panjang berkilau bak bintang iklan sampo, jauh dari bayangan saya tentang sosok pencopet. Menurut polisi, pencopet kini sudah banyak berubah dan membaur dengan jauh lebih lihai, terutama yang berada di wilayah Gambir dan Sudirman. Begitu pula dengan Mas Iwan yang berpakaian necis bahkan tampil sporty disesuaikan dengan lokasi incarannya. Kalau kita lihat mereka menunjukkan identitas sudah bukan yang model kayak rambut gondrong, tampang serem itu udah nggak seperti itu lagi. Mereka berpenampilan rapi. Jadi mereka berpenampilan seperti orang pulang kantor atau pulang kuliah. Jadi memang ya seperti berbaur seperti biasa. Makanya mereka tergantung mereka mau mainnya di mana nih. Kalau misalkan main di stasiun ya mereka seperti seolah-olah orang pulang kantor, ataupun kalau yang mereka masih muda mereka kayak orang yang baru pulang kuliah. Tidak hanya Pak Sutri, grup emak-emak pun kini sudah merambah menjadi pencopet. Mereka banyak beraksi di pasar dan pusat berbelanja. Lokasi yang tentu saja banyak didatangi sesama emak-emak yang ingin shopping. Ini adalah Rina. Sambil diantar suaminya, korban pencopetan ini terlihat bingung ketika melapor ke kantor polisi. Menurut Mbak Rina, ia baru sadar kehilangan dompet ketika keluar dari pasar Tanah Abang setelah toko tutup. Nah, pas seberang itu kan posisi parkir kita dekat situ. Pas kita balik tas, tahu-tahu tas sudah kebuka, udah nggak ada. Resleting ya? Iya, udah resleting udah kebuka dan dompet udah nggak ada. Isi dari dompet apa aja Bu? Ada KTP, SIM A, SIM C, kartu anak ya, kartu identitas anak juga ada di situ, terus uang. Baik, mudah-mudahan lancar Bu proses-proses semuanya. Apalagi buat bikin KTP, SIM-nya, kartu anaknya diberikan kemudahan dan kelancaran. Terima kasih Bu ya. Terima kasih. Baik. Wilayah Tanah Abang, Gelora Bung Karno dan sekitarnya memang lokasi empuk pencopet mencari mangsa. Menurut polisi, pencopet masa kini tak segan keluar modal untuk bisa berbaur dengan para party goers atau ikut-ikutan menonton konser K-pop. Nah ini terkait dengan modus-modusnya lagi. Kalau tadi katakan oleh Pak Kapolsek bahwa konser itu menjadi salah satu magnet sebenarnya untuk para pelaku-pelaku, terutama untuk pencopet. Apakah bisa dikatakan bahwa pencopet sekarang lebih pintar lagi untuk membeli tiket konser untuk bisa berbaur langsung di dalam stage besar itu sendiri? Yang memang dia berada di dalam area konser. Artinya yang bersangkutan atau pelaku kejahatan tersebut berani membeli tiket konser untuk masuk ke dalam dengan harapan dia mendapatkan
target terhadap korban yang lengah tadi. Dan benar saja, menurut pengakuan Budi, ia dan teman-temannya kini banyak menyasar keramaian seperti konser dan pekan raya. Di sini, pengunjung lebih lengah dan barang gampang sekali dipetik. Kayak acara musik, Di sana yang banyak. nggak fokus sama barang, fokusnya nikmatin acara ini. Jadi barangnya emang nggak fokus. Sana paling. Menurut polisi, pencopet yang tertangkap sulit sekali jera. Banyak kasus pencopetan yang justru berakhir damai. Pencopet bisa melenggang bebas dan bisa jadi kembali melancarkan aksinya. Di sini kami menghimbau kepada masyarakat, ada 4 kasus yang kami tangani dan kita sudah berhasil menangkap pelakunya. Ternyata korban ketika kami informasikan bahwa pelaku sudah tertangkap dan barang bukti misalnya berupa Ada di HP tangan. tersebut ada di tangan, kemudian korban kita minta datang untuk kita lakukan pemeriksaan tambahan. Niat untuk membuat sebuah laporan itu akhirnya ya urung untuk dilakukan. Kenapa? Karena yang terpenting bagi korban adalah Barangnya balik. handphone saya sudah kembali. Oke.